Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kami dari kelompok 2, berikut daftar anggotanya. Saya Dina Puspitasari dengan NIM 17076190515. Nama saya Farah Fauziah dengan NIM 17076190020. Dia Syafitri Latifah, NIM 170761922. Saya Salsa Delina, NIM 17076190023. Saya Niwansa Fadifani, NIM 17076190025. Materi yang akan dibahas adalah menerapkan 3 langkah proses penulisan. Berikut penjelasannya. Perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Selanjutnya, proses perencanaan pesan bisnis meliputi yang pertama perencanaan. Pada tahap ini, yang dibahas adalah hal-hal yang mendasar seperti tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok yang akan disampaikan, dan juga media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Selain itu, intonasi juga perlu diatur, apakah melemah, mendatar, atau bahkan meninggi. Yang terpenting di sini adalah bagaimana menyiasati situasi yang ada sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai. Nah, pada perencanaan juga terdapat yang pertama, penentuan tujuan. Tujuan yang jelas akan membantu mencapai tujuan yang dikehendaki. Setiap organisasi tentu memiliki tujuan yang bermacam-macam. Di samping itu, dapat juga mengambil keputusan yang mencakup. Yang pertama ada keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, yakinkan diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan itu perlu atau tidak. Jika pesan yang disampaikan mempunyai pengaruh yang sangat kecil kepada audiens, maka sebaiknya penyampaiannya ditunda dulu. Sebaliknya, apabila pesan yang akan disampaikan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dan penting, maka pesan tersebut harus segera disampaikan atau diteruskan. Yang kedua, ada keputusan untuk menanggapi audiens. Untuk memutuskan cara terbaik menanggapi audiens, komunikator perlu mempertimbangkan motif-motif dari audiensnya sendiri. Seperti misalnya, kenapa mereka memperhatikan isi pesan yang disampaikan, atau apakah mereka mengharapkan keuntungan, atau apakah harapan mereka sesuai dengan harapan komunikator. Tanpa mengetahui motif dari audiensnya, maka komunikator tidak akan menggapai audiens dengan baik. Yang ketiga, ada keputusan untuk memusatkan isi pesan. Komunikator hanya perlu memasukkan informasi yang penting, yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada keputusan yang akan menetapkan media yang akan digunakan. Penentuan media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan itu sangat penting atau sangat bergantung pada tujuan yang dikehendaki. Nah, media komunikasi ini bisa berupa lisan maupun tulisan, seperti telepon, SMS, WhatsApp, atau bahkan sekarang sudah bisa melalui video yang seakan-akan kita bisa bertatap muka secara langsung. Selanjutnya ada analisis audiens. Melakukan analisis audiens yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan bisnis tersebut disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan mempermudah dan memperlancar pesan-pesan bisnis. Penentuan ide pokok. Suatu pesan pasti memiliki inti pembahasan. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi inti utama pembahasan dalam menyampaikan suatu pesan bisnis. Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan penentuan ide pokok. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming adalah suatu penentuan dengan cara membiarkan otak atau pemikiran kita secara bebas menentukan ide, sehingga ide yang dihasilkan lebih bervariasi. Yang kedua,
petunjuk atasan. Cara kita menentukan suatu ide pokok dengan menerima atau meminta saran dari atasan terlebih dahulu. Yang ketiga, penentuan ide yang dimana berasal dari sesuatu kejadian yang sering berulang secara terus-menerus. Pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media dapat disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, terus juga formalitas pesan, biaya pengirimannya, dan juga harapan si penerima. Saluran komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi lisan, dan yang kedua, komunikasi tertulis. Nah, komunikasi lisan ini bisa melalui media atau langsung. Dalam kondisi normal, kita akan lebih memilih secara langsung. Karena dengan secara langsung, kita dapat menerima tanggapannya langsung. Dan karena sekarang juga lagi pandemi, orang akan lebih memilih menggunakan media. Media yang dapat digunakan itu sekarang banyak. Bukan cuma telepon doang. Sekarang ada WhatsApp, Instagram, juga sekarang via Zoom yang bisa rame-rame kan. Terus juga Facebook dan lain sebagainya. Komunikasi telah dikembangkan melalui audio visual seperti video call. Nah, dalam komunikasi lisan ini biasanya sifat pesan itu yang pesan-pesan sederhana, pesan-pesan yang mudah dipahami, dan pesan-pesan yang membutuhkan tanggapan dari si penerima. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini bisa dengan cara menulis atau melalui media seperti diketik. Sekarang kan media-media tersebut sekarang ada banyak. Bisa via Facebook, WhatsApp, email, terus juga Instagram mungkin, atau yang lainnya. Nah, sifat dari komunikasi tertulis ini biasanya lebih terperinci dan tidak terlalu membutuhkan tanggapan si penerimanya secara langsung. Memerlukan perencanaan terlebih dahulu, memerlukan catatan permanen terlebih dahulu, dan penerimaan dalam jumlah banyak. Selanjutnya yang kedua, organisasi dan komposisi. Suatu proses mengorganisasikan ide-ide yang akan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran, mulai dari merangkai kata-kata, kalimat, dan paragraf, serta memberikan ilustrasi supaya mendukung ide pokok bahasan. Organisasi dan komposisi erat hubungannya dalam pengaturan kata, kalimat, paragraf, dan lain sebagainya. Revisi adalah proses pengecekan suatu pesan yang akan disampaikan dengan memahami suatu pesan secara baik, mulai dari sisi substansi pesan yang akan disampaikan maupun gaya penulisan, struktur kalimat yang akan digunakan, dan tingkat pemahaman. Yang selanjutnya adalah proses penulisan pesan bisnis. Ada 7 proses di dalam penulisan pesan bisnis. Yang pertama, beradaptasi terhadap kebutuhan audiens. Yang kedua, membangun kredibilitas. Yang ketiga, mengendalikan nada dan gaya pesan bisnis. Yang keempat, pemilihan kata yang benar dan efektif. Kelima, membuat kalimat yang efektif. Keenam, membuat paragraf yang koheren dan menyatu. Yang ketujuh, menulis pesan pada perangkat seluler. Oke, masuk yang pertama, yaitu beradaptasi terhadap kebutuhan audiens. Penting bagi kita untuk beradaptasi peka dan sensitif terhadap kebutuhan dan harapan audiens, karena dengan begitu kita dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan peluang keberhasilan pesan. Nah, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan sikap Anda. Anda di sini lebih menekankan kepada penerima pesan atau audiens. Nah, dalam penggunaan kata Anda, kita harus hati-hati dan jeli agar pesan yang dimaksud atau kalimat yang kita gunakan tidak terlalu kaku. Misalkan dalam kalimat yang otoriter atau menduduh seperti
Anda gagal mengirimkan pesanan kepada pelanggan tepat waktu. Nah, kita dapat ganti dengan pelanggan tidak menerima pesanan tepat waktu. Mari kita cari sistem lain yang dapat memastikan pengiriman tepat waktu. Nah, itu lebih enak didengar. Kemudian yang kedua, mempertahankan standar etiket. Etiket dapat disebut juga dengan sopan santun. Ketika kita menunjukkan etiket kepada audiens, kita akan mendapatkan rasa hormat dan perhatian dari audiens tersebut. Ketika kita ingin berkata jujur, kita dapat menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan cara yang lebih baik. Misalkan, lagi-lagi Anda membuat situs web ini rusak karena kemampuan Anda yang tidak kompeten. Nah, kita dapat mengganti dengan kalimat ajakan seperti, mari periksa kembali update situs yang terakhir, sehingga kita dapat mengetahui cara memperbaiki proses tersebut. Yang ketiga adalah menekankan sisi positif. Menekankan sisi positif ini digunakan ketika kita mendapat suatu berita buruk. Nah, berita buruk ini dapat kita sampaikan tanpa menjadi buruk. Misalkan ada suatu pekerjaan renovasi yang ngaret. Contohnya, kami minta maaf atas ketidaknyamanan Anda selama waktu renovasi. Nah, kita dapat ganti dengan yang lebih positif seperti renovasi yang saat ini berlangsung membantu kami melayani Anda dengan lebih baik. Itu terdengar lebih positif. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang bebas bias. Bahasa bebas bias menghindari penggunaan kata-kata dan frasa yang mengelompokkan seseorang gitu. Misalkan dikelompokkan berdasarkan ras, etnik, terus umur, kecacatan, gender atau lainnya. Nah, ada contohnya yaitu yang pertama bias gender. Bias gender itu jenis kelamin seperti businessman diubah menjadi business manager. Yang kedua bias ras atau etnik. Contohnya Abraham Samad adalah orang Makassar yang luar biasa. Dapat diganti dengan Abraham Samad orangnya luar biasa tegas gitu. Yang ketiga bias umur. Profesor Karamoy 56 tahun baru saja mendapatkan penghargaan guru besar. Dapat diganti dengan menghilangkan umur tersebut, yaitu Profesor Karamoy baru saja mendapatkan gelar guru besar. Yang keempat, bias cacat. Misalkan pekerja yang pincang menghadapi banyak hambatan di tempat kerja. Dapat diganti dengan pekerja yang memiliki keterbatasan fisik menghadapi banyak hambatan di tempat kerja. Masuk ke yang kedua, yaitu membangun kredibilitas. Kredibilitas ini mempengaruhi respons audiens terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, untuk meningkatkan kredibilitas, kita dapat menekankan pada 9 karakter berikut ini. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran dan integritas akan mendapatkan penghormatan dari audiens. Kemudian yang kedua, objektivitas, yaitu memandang sesuatu tanpa melibatkan perasaan. Yang ketiga, kesadaran akan kebutuhan audiens. Nah, di sini membawa audiens untuk tahu bahwa kita memahami apa yang penting bagi mereka. Yang keempat, sertifikat ilmu pengetahuan dan keahlian. Kita dapat menunjukkan bukti pendidikan, sertifikat profesional, pelatihan khusus, atau bukti riset untuk mendukung pesan kita. Yang kelima, dukungan. Menggunakan bantuan seseorang yang dekat dan terpercaya dari audiens sebagai dukungan kita. Yang keenam, kinerja. Audiens perlu mengetahui seberapa bagus kinerja yang kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketujuh, kepercayaan diri. Kita dapat menyatakan pesan secara percaya diri tanpa terkesan sombong atau arogan. Yang kedelapan, gaya komunikasi. Dukung pendapat kita dengan bukti, bukan istilah kosong seperti mengagumkan, luar biasa, bukan main, atau sensasional. Yang kesembilan adalah ketulusan. Tunjukkan ketulusan dalam pesan yang kita sampaikan, jangan terlalu hiperbolis atau berlebihan. Nah, diri kita ini menunjukkan image perusahaan. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga image perusahaan dengan bersikap baik dan sopan terhadap audiens.
Yang ketiga adalah mengendalikan nada dan gaya pesan bisnis. Gaya merupakan cara menggunakan kata-kata untuk mencapai nada tertentu atau kesan secara keseluruhan. Nah, ada poin-poinnya, yaitu menggunakan nada percakapan. Nada percakapan ada formal dan informal. Nah, biasanya untuk organisasi besar kita menggunakan nada yang formal. Ada panduan untuk mencapai nada percakapan dalam pesan. Yang pertama, dapat membedakan menulis dan mengetik. Mengetik di sini maksudnya adalah chatting. Jadi chatting atau menggunakan aplikasi messenger itu lebih efisien ketika harus berkomunikasi secara cepat. Nah, tapi kita harus melihat chatting ini sebagai mode percakapan, bukan mode menulis. Jangan sampai kebiasaan kita chatting masuk ke dalam ketika kita menulis pesan bisnis, seperti menggunakan penggalan kalimat atau tanda baca yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Yang kedua, hindari bahasa yang membosankan dan cenderung sombong. Hindari menggunakan kata-kata bombastis, ekspresi basi, dan kalimat yang terlalu rumit untuk mengesankan orang lain. Yang ketiga, hindari menceramahi dan membual atau menyombongkan diri. Nah, audiens cenderung tidak suka dengan orang yang bicara layaknya berpidato atau orang yang bicara seolah-olah dia tahu segala hal, padahal hanya seolah-olah. Nah, jadi kalau bisa dihindari gaya bicara yang seperti itu. Kemudian hati-hati dengan keakraban. Sebagian besar pesan bisnis harus menghindari privasi, seperti berbagai informasi detail pribadi atau mengadopsi nada casual. Lain halnya ketika kita memiliki hubungan erat dengan anggota tim. Jadi kita nggak apa-apa menggunakan nada casual dalam hal itu ketika kita memiliki hubungan dengan anggota tim. Yang terakhir adalah berhati-hati dengan humor. Humor harus dihubungkan dengan poin pembicaraan yang sedang kita buat. Dan jangan pernah menggunakan gurauan dalam pesan formal atau ketika kita melakukan komunikasi lintas budaya, karena tidak semua orang selera humornya sama. Yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana adalah cara menyampaikan informasi dalam gaya yang sederhana, lugas, dan tidak berkias, sehingga audiens dapat dengan mudah memahami pesan yang kita maksud tanpa berusaha keras untuk memahami bahasa yang spesial, teknis, atau bahasa yang berbelit-belit. Poin terakhir yaitu memilih kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif ketika subjek melakukan tindakan dan objek menerima tindakan, dan kalimat pasif itu ketika subjek menerima tindakan. Kalimat aktif biasanya lebih kuat dari kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini biasanya digunakan untuk soften bad news atau meredamkan berita buruk gitu. Dan kalimat pasif ini dapat kita demonstrasikan dalam berbagai situasi, seperti ketika kita ingin bersikap diplomatis dalam menunjukkan masalah atau kesalahan tentang sesuatu. Kemudian ketika kita ingin menunjukkan apa yang telah dilakukan tanpa perlu menunjuk atau menghubungkan siapa yang berjasa dan siapa yang bersalah. Yang terakhir, ketika kita ingin menghindari kata ganti orang dalam rangka menciptakan nada yang objektif. Oke, proses penulisan pesan bisnis yang berikutnya adalah pemilihan kata yang benar dan efektif. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, memahami denotasi dan konotasi. Jadi kita harus tahu dulu nih denotasi itu apa, konotasi itu apa. Konotasi itu merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya, sementara denotasi merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna sebenarnya. Jadi mereka itu kebalikan. Nah, dalam hal ini alangkah lebih baiknya kita menggunakan kata-kata yang denotasi, jangan konotasi, karena dalam konotasi itu terkadang ada kata-kata yang sifatnya emosional. Jadi bisa ditafsirkan dengan orang lain tuh berbeda dengan apa yang kita maksud gitu.
Contohnya itu seperti kata gagal. Nah, kata gagal di sini kan maknanya negatif. Nah, kalau kita pakai itu dalam mendeskripsikan sebuah perusahaan yang tidak mencapai target penjualannya, bisa jadi akan menyinggung pihak lain dari kata gagal ini. Nah, yang kedua itu menyeimbangkan kata yang abstrak dengan kata yang konkret. Abstrak itu merupakan kata-kata yang sifatnya tidak bisa kita sentuh, hanya bisa kita rasakan. Contohnya seperti motivasi, kualitas, keuntungan, produktivitas, cinta, kehormatan. Nah, itu merupakan kata abstrak. Sementara konkret itu yang sifatnya bisa kita sentuh, seperti kursi, meja, komputer, tuh. Tapi ada juga hal-hal yang tidak perlu memiliki kehadiran fisik untuk dianggap konkret. Itu seperti perangkat lunak, database, dan situs web. Ketiga adalah mencari kata yang mudah dipahami. Nah, di sini ada 4 cara untuk mencari kata yang mudah dipahami. Yang pertama itu pilih kata-kata yang kuat dan tepat, yaitu pilih kata yang mengekspresikan pikiran kalian dengan jelas, spesifik, dan dinamis. Contohnya itu kata besar dan kecil. Misalnya kalian mendeskripsikan sebuah barang besar, lawan bicara kalian susah untuk menggambarkan seberapa besar dan seberapa kecil. Lebih baiknya kalian menyebutkan ukurannya. Misalnya besarnya itu sebesar 200 cm gitu. Terus selanjutnya pilih kata yang familiar. Gunakan kata-kata yang familiar antara kalian dengan lawan bicara kalian. Jadi kalian harus memahami dulu dengan siapa kalian akan berbicara, dan pilihlah kata-kata yang sekiranya familiar di antara kalian berdua agar pesan-pesan yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya, hindari kata-kata klise dan berhati-hatilah dengan kata kunci. Maksudnya kata kunci adalah kata-kata yang sifatnya tersirat. Contohnya itu seperti harga setinggi langit. Nah, mungkin lebih baik kalian bisa menggunakan kata mahal, atau lebih baik lagi kalian bisa menyebutkan berapa harganya. Nah, yang terakhir adalah gunakan jargon secara hati-hati. Di sini makna jargon adalah seperti contohnya itu misalnya ada produser yang mau memproduksi film mengenai peristiwa krisis moneter tahun 98. Nah, produser ini ingin menyampaikan nih bahwa situasi pada saat itu tidak dapat dikendalikan dan penuh amarah. Nah, produser itu bisa mendeskripsikan dengan satu kata yang menggambarkan itu semua, yaitu kata rusuh. Jadi lebih simple dan mudah dipahami juga dengan talent-talentnya. Penulisan pesan bisnis yang kelima yaitu membuat kalimat yang efektif. Di sini ada 2 cara. Yang pertama ada memilih dari 4 tipe kalimat, dan yang kedua memberi penekanan. Yang pertama dulu ya, pemilihan dari 4 tipe kalimat. Di sini ada 4 tipe kalimat, yaitu simpleks, majemuk, kompleks, majemuk kompleks. Kalimat simpleks itu merupakan kalimat sederhana atau yang memiliki satu klausa utama, atau ada satu subjek dan ada satu predikat. Contohnya itu keuntungan meningkat dalam setahun terakhir. Nah, yang kedua kalimat majemuk. Kalimat majemuk memiliki 2 klausa utama yang biasanya digabungkan dengan konjungsi. Contohnya itu seperti keuntungan meningkat dalam setahun terakhir dan total penjualan memenuhi target. Di sini ada konjungsinya, yaitu dan. Selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks memiliki 1 klausa inti dan 1 klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau biasanya disebut subklaus. Contohnya itu seperti meskipun keuntungan mengalami peningkatan, Anda harus melihat bahwa banyak karyawan yang sengsara. Nah, kalimat Anda harus melihat banyak karyawan yang sengsara merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau subklaus. Jadi kalau misalnya dia nggak ada klausa intinya, dia merupakan kalimat yang tidak ada maknanya apapun.
Selanjutnya itu kalimat majemuk kompleks. Nah, di majemuk kompleks ini memiliki dua klausa inti dan setidaknya satu klausa dependen. Contohnya itu seperti keuntungan meningkat 35% pada tahun lalu. Jadi, meskipun perusahaan menghadapi tantangan jangka panjang, saya setuju bahwa prospek jangka pendeknya terlihat cukup positif. Selanjutnya, yang kedua itu adalah memberikan penekanan. Untuk mendapatkan perhatian atau atensi dari lawan bicara, diperlukan penekanan dalam ide-ide yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada caranya nih, ada 3. Yang pertama, memberikan banyak kata pada bagian yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita tekankan. Yang kedua, meletakkan bagian kalimat tersebut pada awal atau akhir kalimat. Yang ketiga, membuat bagian kalimat tersebut menjadi subjek kalimat. Contohnya itu seperti apa? Misalnya ada kata yang sebelum diberi penekanan. Ketua Dewan Komisaris melakukan pemungutan suara dari para pemegang saham. Nah, setelah diberi penekanan, kita beri penekanan pada awal kalimat tersebut ya. Jadi ketua dewannya yang kita kasih penekanan. Ketua Dewan Komisaris yang mempunyai banyak pengalaman dalam perjuangan pengambilan alih perusahaan melakukan pemungutan suara dari para pemegang saham. Dari sini pasti orang akan penasaran dengan sosok dari Ketua Dewan Komisaris ini setelah kita memberi penekanan. Siapa dia? Nah, dan apa yang dia lakukan itu. Proses penulisan pesan bisnis yang keenam yaitu membuat paragraf yang menyatu dan koheren. Koheren itu artinya serasi. Jadi ada 2 cara. Yang pertama menciptakan elemen-elemen paragraf, dan yang kedua cara terbaik mengembangkan paragraf. Nah, elemen-elemen paragraf itu ada topic sentence, support sentence, dan transition. Topic sentence itu adalah kalimat topik, yaitu kalimat yang menyatakan main idea atau gagasan utama dari suatu paragraf. Kalimat ini merupakan kalimat yang paling general atau umum di dalam paragraf tersebut. Nah, yang kedua itu ada support sentence atau kalimat pendukung, kalimat yang mendukung atau mengembangkan ide yang diekspresikan pada topik sentence suatu paragraf. Jadi dia pendukung dari topik sentence atau kalimat topik yang sebelumnya sudah dibuat. Yang selanjutnya ada transition atau transisi, yaitu susunan kata yang menghubungkan antara suatu kalimat dengan kalimat lain. Nah, yang kedua itu memilih cara terbaik untuk mengembangkan si paragraf tersebut. Di sini ada 5 teknik nih untuk mengembangkan paragraf. Yang pertama, memberikan ilustrasi, yaitu memberikan contoh yang mendemonstrasikan ide umum yang akan kalian sampaikan. Yang kedua, perbandingan atau kontras. Jadi menggunakan kesamaan atau perbedaan untuk mengembangkan topiknya. Yang ketiga, sebab dan akibat. Nah, ini fokus terhadap alasan dari suatu topik yang ingin kalian sampaikan. Yang keempat, ada klasifikasi, yaitu menunjukkan bagaimana ide umum dipecah menjadi topik yang lebih spesifik agar komunikan atau lawan bicara kita lebih bisa memahami. Yang kelima itu ada masalah dan solusi, yaitu mempresentasikan masalah dan kemudian membahas solusinya. Proses penulisan pesan bisnis yang ketujuh yaitu adalah menulis pesan pada perangkat seluler atau handphone atau ponsel. Nah, yang pertama itu ada gunakan organisasi linier. Nah, kalau ponsel itu kan layarnya kecil. Nah, jadi sebisa mungkin kita menyajikan pesan itu bentuknya linier. Jadi si pembaca itu tinggal scrolling ke atas ke bawah dan itu akan lebih sederhana untuk kegiatan membaca. Yang kedua itu ada prioritaskan informasi. Jadi kalian prioritaskan informasi berdasarkan apa yang kalian tahu tentang kebutuhan mereka dan mengutamakan informasi itu. Jadi tidak bertele-tele. Yang ketiga itu tulis pesan secara singkat dan fokus. Nah, dalam hal ini kalian harus menulis 2 dokumen. Yang pertama itu untuk perangkat seluler, yang kedua untuk PC. Jadi ketika mereka ingin membaca lewat handphone, mereka tetap bisa mengakses
jika ingin membaca lewat PC, mereka juga tetap bisa mengaksesnya. Yang keempat itu gunakan baris subjek pendek dan judul. Nah, kalau ada judul atau ada subjek yang kalian sediakan itu, pembaca akan dapat langsung melihat garis besar dari pesan yang ingin kalian sampaikan. Yang kelima itu ada gunakan paragraf yang pendek. Nah, di sini paragraf yang pendek itu memiliki visual dalam komunikasi. Jadi kalau misalnya paragrafnya kepanjangan juga kan orang jenuh ngebacanya ya. Jadi buat paragraf yang sesingkat mungkin sehingga pembacanya tidak perlu menggeser layar demi layar untuk masuk ke paragraf berikutnya. Jadi walaupun paragrafnya pendek, tapi kalian tetap memuat informasi-informasi yang penting yang ingin kalian sampaikan. Nah, setelah kita merancang dan menulis pesan tersebut, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu penyelesaian atau completing. Di tahap penyelesaian ini, kita memiliki beberapa tahapan lagi untuk mencapai hasil akhir dari desain ini. Yang pertama itu adalah merevisi pesan. Nah, penting banget nih untuk kita menyempurnakan kontennya kembali, seperti diteliti lagi, diatur lagi, dan disusun dengan rapi. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan pesan itu secara langsung, hidup, dan membuahkan hasil, tidak yang panjang, bertele-tele, dan tidak ada hasilnya. Nah, di sini tuh ada dua kegiatan. Yang pertama itu evaluasi konten, organisasi, gaya, dan kegiatan. Nah, yang kedua itu evaluasi, editing, dan revisi pekerjaan lainnya. Nah, yang pertama itu ada evaluasi konten, organisasi, gaya, dan kegiatan. Di sini kita fokus saja pada keempat bidang tersebut. Nah, cara mengevaluasinya itu bagaimana? Nah, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah informasi itu akurat? Yang kedua, apakah informasi itu relevan dan audiens? Dan yang ketiga, adakah informasi yang cukup memuaskan untuk kebutuhan membaca? Nah, kalau kita bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi, itu artinya kita udah berhasil dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada evaluasi, editing, dan revisi pekerjaan lainnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengevaluasi, mengedit, dan merevisi pekerjaan orang lain. Nah, bagaimana sih cara kita mengevaluasinya? Kita perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan dari pesan yang kita buat? Yang kedua, siapa targetnya? Yang ketiga, informasi apa yang lagi dibutuhkan oleh audiens, dan lain semacamnya. Kita perlu menjawab ini agar kita bisa menyampaikan pesan ini kepada audiens, karena kita perlu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh audiens dan metode seperti apa dalam menyampaikan pesan ini agar diterima oleh audiens. Nah, tahap kedua dari tahap completing itu ada merevisi untuk meningkatkan keterbacaan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada memvariasikan panjang kalimat. Ini tuh penting banget untuk membuat pesan yang kita buat itu lebih menarik dan mudah dibaca. Contohnya seperti kalimat pendek yang menyoroti kesimpulan di akhir paragraf untuk membuat pesan utama itu lebih menonjol. Nah, yang kedua itu ada membuat paragraf agar tetap pendek. Nah, paragraf yang optimal itu dari pendek hingga sedang. Jangan berlebihan dalam menggunakan paragraf pendek karena biasanya ini digunakan hanya untuk penekanan saja. Dan tetap arahkan pembaca agar mendapatkan gagasan utama dari pesan yang kita buat. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan daftar untuk memperjelas dan menegaskan. Ini tuh merupakan salah satu cara yang efektif untuk memunculkan ide-ide penting dalam sebuah daftar seperti serangkaian kata, nama, dan item lainnya. Nah, yang keempat itu memberikan judul dan subjudul. Nah, kalau judul ini tuh kayak lebih ke inti dari yang akan dibahas, kayak topik utamanya. Dia tuh kayak lebih pendek. Nah, kalau yang subjudul itu menjelaskan dari si judul yang tadi, kayak lebih dijelaskan kembali mengenai judul tersebut. Nah, tahapan completing selanjutnya itu ada mengedit untuk kejelasan dan keringkasan, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada mengedit untuk kejelasan. Untuk memastikan kejelasan, perhatikan baik-baik paragraf organisasinya, struktur kalimat, dan pilihan kata yang akan kalian gunakan di dalam pesan tersebut. Setelah membuat pesan tersebut menjadi lebih ringkas dan juga lebih jelas, kita akan membuat desain pesan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pesan itu harus mudah dimengerti dan mudah dibaca oleh para pembacanya. Kemudian yang kedua itu menggunakan desain yang formal atau sesuai kebutuhan yang
kebutuhan pasar dan targetnya juga. Kemudian pesan tersebut juga harus bisa diakses di mobile device gitu, jadi kayak memudahkan para pembaca juga. Setelah menyusun desain dari pesan kita, kemudian kita harus mengecek kembali pesan tersebut. Yang harus dicek itu yang pertama, apakah ada kesalahan penulisan, kemudian juga apakah ada unsur-unsur yang kurang atau yang belum disebutkan, dan yang terakhir itu juga kita harus mengecek kembali seperti desainnya, formatnya, dan lain-lain, apakah diperlukan atau tidak, atau ada yang ingin diubah atau tidak gitu. Setelah mengecek kembali pesan dan sudah terkoreksi semua, maka kita bisa mendistribusikan pesan tersebut. Dan yang perlu diperhatikan dalam mendistribusikan pesan tersebut adalah yang pertama itu biaya yang diperlukan untuk mendistribusikan pesan tersebut. Apabila kita menggunakan media massa itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak, ya kan, jadi harus diperhatikan. Yang kedua itu seberapa besar pengaruh pesan kita terhadap si pembaca tersebut. Yang ketiga yaitu waktu yang diperlukan untuk sampai ke pembaca, pesan dari kita untuk sampai ke pembaca. Dan yang terakhir adalah keamanan dan security dari pesan kita gitu, agar bisa sampai ke pembaca itu tidak berubah gitu. Jadi kayak pakai format file yang tidak mudah diubah-ubah oleh orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.